بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai ayat-ayat lucu yang disampaikan oleh Musailama Al-Kadzab dalam menjawab tantangan Al-Quran. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah di masa lalu. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita simak pembahasan berikut ini. Sejak 14 abad yang lalu, Al-Quran telah memproklamirkan dirinya sebagai kitab suci yang mengakhiri suratan langit, sekaligus menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad adalah pembawa risalah terakhir itu, yang tidak mungkin akan ada lagi utusan setelahnya. Al-Quran seakan telah meramalkan bahwasanya manusia yang keras kepala akan menolaknya, menganggap ia buatan Muhammad dan merupakan dongeng-dongeng belaka. Banyak yang menolak dan tidak percaya terhadap datangnya Al-Quran, seakan dari awal telah mengetahui hal tersebut. Al-Quran sudah menyiapkan jawaban dan argumen balik kepada siapapun yang mengingkarinya. Al-Quran dengan senang hati menantang siapa saja yang enggan percaya kepadanya dengan berbagai tantangan yang sesuai dengan kemampuan manusia saat itu, demi meyakinkan manusia bahwa dia dan pembawanya yaitu Nabi Muhammad benar-benar kitab dan utusan Tuhan kepada penghuni persada bumi. Al-Quran memulai tantangannya dengan mengajak siapapun untuk berbuat satu kitab utuh, yaitu di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 49-50. Kemudian membuat 10 surat saja. Namun kenyataannya tidak seorang pun yang menyanggupi tantangan itu. Tidak sampai di sana, Al-Quran mempermudah lagi tantangannya untuk membuat satu surah tandingannya, hingga pada akhirnya karena telah mengetahui tidak ada yang mampu, kemudian Al-Quran menyatakan, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Dan hal ini termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 88. Sejarah mencatat di masa Nabi dan setelahnya telah banyak dijumpai orang-orang yang berani mengaku Nabi dan menerima wahyu Tuhan. Sederet nama-nama Nabi palsu itu masih tercatat rapi di buku-buku tarikh Islam atau sejarah Islam. Munawwar Khalil di dalam buku kelengkapan tarikh nabinya mencatat 4 nabi palsu di masa Nabi dan awal pemerintahan Khalifah Abu Bakar. 2 diantaranya telah Nabi ramalkan dari takwil mimpi yang beliau alami, yaitu Aswad Al-Ansi dan Musailama Al-Kadzab. Sementara 2 lainnya adalah Saja'ah dan Tulailah bin Khuwailid Al-Asadi. Nah, Musailama adalah seorang lelaki dari Bani Hanafi dan lahir di kota Yamamah.
Namanya sendiri adalah Harun bin Habib al-Hanafi. Sebagian riwayat mengatakan Musailama juga bisa dipanggil Abu Sumama. Pada tahun ke-10 Hijriah, ia bersama rombongannya berangkat ke kota Madinah hendak bertemu Nabi. Mereka semua pun bertemu dengan Nabi dan langsung memeluk Islam. Namun, setelah kembali dari Madinah, Musailama kembali kafir atau murtad dan mulai mendakwahkan dirinya sebagai utusan Allah, layaknya Nabi Muhammad SAW. Musailama terbilang pandai berbicara dan memiliki kekuatan yang kuat, karena memang dikala itu Musailama sedang berkuasa di kota Yamama. Sehingga tidak heran kemudian banyak orang yang terperdaya dan terkelabui oleh sihirnya. Karena mengetahui ajakannya yang semakin hari semakin membuahkan hasil, Musailama al-Kadzab ini kemudian percaya dan mampu mengalahkan Nabi Muhammad dengan syair-syair dan kekuasaan yang dia miliki. Ia pun sempat berkirim surat kepada Nabi Muhammad untuk menantang beliau bahwa dirinya juga seorang utusan. Musailama ketika itu menulis, "Dari Musailama utusan Allah kepada Muhammad utusan Allah, kesejahteraan semoga dilimpahkan atas Tuhan. Aku telah bersekutu dalam urusan kenabian dengan Tuhan, dan bagi kami separuh tanah dan bagi Quraisy separuh tanah. Akan tetapi kaum Quraisy adalah kaum yang melampaui batas." Nah, untuk menanggapi suratan yang tidak senonoh itu, Nabi Muhammad SAW kemudian mengirimkan surat balasan. Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad utusan Allah kepada Musailama si pendusta atau Al-Kadzab, kesejahteraan semoga dilimpahkan atas orang yang mengikuti petunjuk yang benar, bahwasanya bumi ini milik Allah dan Dia akan berikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Balasan itu ternyata tidak digubris oleh Musailama. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, ia terus melancarkan propaganda sesatnya. Keonaran yang dibuat Musailama itu membuat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq resah. Beliau kemudian menurunkan pasukan untuk menumpas Musailama dalam perang Yamama. Akhirnya Musailama al-Kadzab ini berhasil dibunuh oleh Wahsy dalam perang tersebut. Sementara istrinya yang dahulu sempat mendukung Musailama kemudian bertaubat dan kembali memeluk Islam. Nah, dalam kitab-kitab tarikh, wahyu palsu yang dibuat oleh Musailama masih dapat ditemukan. Terdapat puluhan ayat yang sengaja dibuatnya untuk menandingi Al-Quran. Akan tetapi, sayang sekali sebagai seorang penyair, redaksi dan kandungan ayat buatannya itu sangat mempermalukan dirinya. Hal itu karena pemeliharaan kata-kata kotor dan jorok, sangat tidak menarik didengar dan tidak mampu membuat gaya bahasa sendiri, dan dapat dipastikan semua ayat-ayatnya palsu. Mencoba mencontoh gaya dan susunan bahasa Al-Quran, akan tetapi tidak sama dan tidak bisa, seperti mengikuti surat Al-Fil, Al-Kautsar, An-Nasr, dan surah-surah pendek lainnya. Di antara wahyu-wahyu palsu Musailama itu sebagai berikut. Alam taro ila rabbik kaifa fa'ala bil khublah akhraja minha nasamatan tas'a min baini sifakin wa hasanah. Tidakkah kamu melihat betapa Tuhanmu membuat perempuan mengandung? Ia mengeluarkan darinya jiwa yang berjalan. Keluarnya di antara kulit perut sebelah bawah dan kulit bawah sebelah atas. Nah, kemudian ada lagi, sesungguhnya Allah telah menciptakan perempuan berbuah-buah dan menciptakan laki-laki sebagai pasangan mereka. Maka kami masukkan ke dalam kemaluan mereka sambil berkedip dengan benar-benar memasukkan. Kemudian kami keluarkan di saat yang kami kehendaki. Lalu berbuahlah mereka untuk kami beberapa buah. Nah, demikianlah sajak-sajak dan ayat-ayat lucu karangan Musailama al-Kadzab yang dia katakan sebagai wahyu Tuhan.
Bagi yang mempelajari ilmu bahasa Arab, terutama ilmu balaghah, akan merasakan rendah dan kasarnya bahasa dan makna ayat-ayat palsu Musailamah al-Kadzdzab tersebut. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai ayat-ayat buatan Musailamah al-Kadzdzab yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua, karena tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.